sekolah minggu biasanya lebih mantap lagi ya. Jadi kalau saya panggil, shalom gitu semuanya naikin tangan ngomong begini. Yes, begitu bisa? Bisa? Oke kita coba ya, Jangan mau kalah sama anaknya kan, begitu ya. Oke ya, kita coba ya. Shalom GC. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Oke. Yang udah capek boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan semua. Wow, saya sangat diberkati sekali ya dengan pujian penyembahan selalu di tempat ini. Amin. Shalom murid-murid, apa kabarnya? Ada yang gak sadar loh kalau dia murid. Shalom murid Kristus, apa kabarnya? Amin. Ya saya memang dipanggil Kak Cynthia, bukan karena sok muda. Tadi panggil ibu kadang-kadang enggak loh. Karena memang di sekolah minggu kita panggilnya kakak, amin. Nah hari ini kalau ketemu lagi sama papi maminya, papi mami anak-anaknya sudah ada kah di sekolah minggu kita, amin. Masa papi maminya doang yang ibadah, anak-anak juga dong, amin ya, amin. Yang amin angkat tangannya gini. Oh oke, saya sadar itu yang papi mami berarti ya. Nah hari ini saya mau ngomong tentang status atau identitas seorang murid. Ada 3 hal aja ya tentang murid. Kristus dong ya gitu ya, Kristus. Kristus kan. Kristus. So bukan murid anak sekolahan ya. Kita samain frekuensi dulu, Kristus. Itu ada satu, bukan dia yang pilih, tapi Kristus yang pilih. Itu poin utamanya. Udah paham kan? Jadi nggak bisa tuh kita datang, saya mau jadi murid dong, emang kita mau berguru, bukan. Dia yang cari. Nah karena dia yang cari, dia bisa lihat di dalam kamu dan saya ada potensi, ngomong potensi. Bukan potensi lulus, untuk potensi serupa dan segambar dengan dia. So, kamu bisa jadi seorang papa yang murid loh, Kristus. Halo papa-papa murid Kristus, apa kabarnya? Kamu juga bisa jadi mami yang murid Kristus. Hai mami, apa kabar? Terus yang oma gimana? Ya oma yang murid Kristus, apa kabarnya? So artinya begini, mau kita dari berbagai usia, kita dipanggil dan dipilih sama Tuhan langsung untuk jadi muridnya. Karena dilihat di dalam kita ada potensi untuk bisa serupa dan segambar dengan dia. Yang kedua, urusan murid itu adalah dipanggil untuk stay atau setia dalam panggilan itu. Katakan yes, setia dan stay. Artinya ada orang yang bisa dipanggil jadi murid tapi nggak pernah stay. But anyhow, dari zaman ke zaman kalau kita baca Alkitab, semua murid meninggalkan gurunya. Bahkan hari ini kalau kita masih stay di taman kanak-kanak, kita nggak jadi kayak gini ya. Tapi meninggalkan keserupaan kita dengan Kristus, artinya menanggalkan kita punya status. So kalau kita murid nggak stay dalam panggilan itu, kita kayak orang pakai badge, tahu? Sampai rumah dicopot. Di gereja kita semua pakai jubah murid, begitu di luar kita copotin. Kita nehi gitu ya, nggak ada gunanya dengan cara hidup seperti itu. Lifestyle-nya kita itu jadi kayak mainan gitu ya. Kalau lagi oke kita ambil status itu, kalau lagi nggak oke kita lepasin gitu itu status. Nah, yang ketiga, bicara tentang murid. Seorang murid bisa memuridkan orang lain, katakan amin. So saya lebih prefer kalau misalnya seorang papi atau mami memuridkan anak-anaknya, tidak melepaskan tanggung jawab pemuridan itu sama sekolahan. So, saya senang sekali ada ayat yang berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Tapi saya berpikir, pergilah, kembalilah ke keluargamu, jadikanlah anak-anakmu murid Kristus. So kamu pulang ke rumah,
muridkan anak-anakmu untuk jadi murid Kristus. So kita nggak akan melepaskan kepercayaan itu untuk dipegang sama sekolahan atau sama institusi tertentu. Nilai sebuah keluarga yang mengikut Kristus itu jauh lebih hebat dibanding kita menyerahkannya sama anak. Contoh memuridkan adalah ajarin bagaimana caranya kita berdoa dan ajarin bagaimana caranya kita baca Alkitab. Hal yang paling simpel tetapi yang sering dianggap remeh sama papi mami, sehingga sampai hari ini ada anak-anak yang gak bisa berdoa. Dan kalau berdoa harus mengutin muntahan dari orang lain yang mimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Papi mami, apakah seneng kita lahirin anak yang kita pikir jadi kepala, gak tau yang cuman ngekorin orang? Kenapa dia begitu? Karena di rumahnya dia gak pernah lihat contoh bagaimana papi maminya taruh lutut atau lipat tangannya dan berdoa. So kalau yang namanya murid yang pertama punya potensi serupa dengan Kristus, yang kedua dia stay dalam panggilan itu, dan yang ketiga dia mampu memuridkan siapapun. Amin. Itulah murid. So hari ini saya mau lanjut. Kalau setiap murid hari ini berada di dalam era masa Pantekosta ini, ya. Saya adalah pembicara yang murid Kristus, Bapak Ibu adalah jemaat yang murid. Artinya kan jemaat yang gak cuma di entertain, setuju? Bapak Ibu datang ke sini kan bukan pengen dapat goodie bag ya kan? Bapak Ibu datang ke sini karena memang mau beribadah. Baik saya yang melayani maupun Bapak Ibu yang mendengar, kita sama-sama ini murid Kristus. Berarti kita berdiri di sini, challenge kita masing-masing. Challenge yang berdiri di sini adalah untuk ngomong sesuai dengan apa yang dialamin. Bapak Ibu ada di sini untuk duduk karena punya hati untuk beribadah. Nah, di masa era Pantekosta yang seperti ini, kita para murid lagi bergerak kemana? Kalau Roh Allah hari ini bergerak begitu dahsyatnya, di luar cara pikir kita, bahkan sampai di pedalaman yang gak pernah kenal gereja bisa menyembah Tuhan, bisa turun gunung nangis cari Tuhan. Artinya kita walaupun lagi oncang-oncang kaki, Roh Kudus tuh lagi gak diem. Emangnya dia nungguin kita sampai kita mau, aduh ya deh gue mau deh. Memangnya dia nungguin kita sampai mood kita jadi? Enggak kan. Dia akan bergerak seperti dia punya rencana dan kehendak. Namun kitanya ini yang ngaku murid dan dipenuhi Roh Kudus di era Pentakosta yang segitu dahsyatnya, kita slownya semana gitu maksud saya. Kita tuh lagi ngapain gitu, di masa orang-orang lagi bergerak, Roh Kudus lagi wus gitu ya. Kita lagi ngapain gitu, kita lagi jalan-jalan cantik gitu sama anjing kita. Atau kita lagi tuntun anak kita gitu. Atau kita lagi ngapain. So hari ini saya mau ngomong, judulnya itu begini, meninggalkan saat sedang dibutuhkan. Sakit. Kau putuskan kisah cinta kita saat ku sedang sayangnya. Paham ya? Gak apa-apa kalau gak paham, gak apa-apa. Meninggalkan saat sedang dibutuhin. Wis, parah loh itu. Orang lagi sayang-sayangnya ya. Kalau yang gak paham tuh begini, kita lagi nonton asik-asik, ditinggalin lu sama PLN, jebret mati, waduh. Sakit tuh rasanya gitu ya. Atau pas lagi transaksi udah mau jadi mati loh kuotanya. Rasanya tuh kayak gitu. Nah kita sering kali gituin Tuhan tuh tanpa kita sadar tuh. Tuhan tuh lagi pikir gini, oke, aku bergerak bersamamu, aku menyertai kamu, aku bersertai kamu. Terus begitu ya, toto gini. Udah capek, segitu loh, kita sering begitu ya. Aduh, kita kadang-kadang sekonyol itu tuh tapi gak ditoyor sama Tuhan. Oh Tuhan terima kasih loh. Kisah di masa Pantekosta, jadi dari zaman Pantekosta di Alkitab yang kita baca sampai hari ini ada banyak kisah-kisah yang ditulis. Dan kisah-kisah itu akan membuat kita belajar sesuatu tentang kita hidup sebagai murid yang bergerak bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sedang bergerak, ada murid-murid yang juga lagi bergerak menjangkau dunia. Dari zaman Kisah Para Rasul kita baca para rasul itu bergerak, ada yang khotbah 3.000 bertobat, ada yang pergi ke kota anu, begitu ya. Tapi ada juga yang lagi berlomba-lomba meninggalkan Kristus tuh ada.
dengan berbagai macam hal. Kalau baca dari Kisah Rasul itu kan zaman di mana Roh Kudus bergerak dahsyat. Ada yang nipu uang gereja, Ananias Safira. Ada yang tidur, lagi hot-hotnya pembicara khotbah, nggak tahu deh ya Paulus khotbah gimana, nggak tahu ya. Ada yang tidur gitu, pakai jatuh mati lagi. Tapi ada orang gitu tuh yang berjalan tuh ninggalin tuh ada tuh gitu, ada. But kita nggak sadar. Nah, bicara tentang kisah ketika Roh Kudus bekerja, lalu ada orang-orang yang meninggalkan. Saya mau ajak kita untuk ngelihat satu kisah, seorang yang bernama Yohanes Markus. Dia muncul pertama kali dalam Kisah Rasul 12. Bapak Ibu punya Alkitab ya? Apa di sini dimunculin? Oh enggak ya? Oh, udah muncul sendiri. Oke, maaf. Dadakan seupai rupanya ya. Oke, dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12, nama Yohanes Markus itu muncul, dikatakan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Itu nama dia pertama muncul di situ. Nah, siapa itu Yohanes Markus? Jadi siapa yang dimaksud setelah berpikir baru dia pergi ke rumah yang bernama Maria? Jadi Petrus itu kan ditangkap. Setelah ditangkap dengan peristiwa yang luar biasa, dia diborgol kiri kanan, toto lepas sendiri. Akhirnya dia kabur pulang ke rumahnya mamanya si Yohanes Markus ini, namanya Maria. Rumahnya mamanya Markus ini sering dipakai tempat ngumpul. Rupanya pada masa itu tuh belum ada bangunan gereja kan. Jadi orang ngumpul di rumah-rumah yang bisa muat orang banyak. Kalau dipikir-pikir kemungkinan dia adalah keluarga yang berada. Nah, dia ada di situ, lalu Petrus lepas dari penjara itu kabur ke situ karena di situ tempat biasanya orang-orang percaya ngumpul. Jadi dia ngumpul. Waktu dia ngumpul di situ dia ketemu, dan di situ bertemulah pula ada Barnabas dan Saulus. Mereka baru aja pelayanan dari Antiokhia. Mereka bawa persembahan orang-orang Antiokhia karena mendengar bahwa di daerah Yerusalem terjadi bencana kelaparan. Jadi nyumbang. Nah, dari Antiokhia mereka datang, tibalah mereka di rumah itu juga tempat ngumpul. Kan itu tempat ngumpul. Nah, Markus ini, Yohanes Markus ini rupanya adalah keponakan dari Barnabas. Bapak Ibu kalau yang bingung gitu ya, baca Alkitabnya. Makanya. Lanjut. Terus waktu akhirnya Barnabas sebagai paman ngelihat, oh si Markus udah gede nih ya, ditawarin mau pelayanan gak? Nah, enak gak Om? Nah, enak dong, ngapain aja Om? Ya terus dia ceritakan kisahnya ketemu ini ketemu itu. Zaman dulu kan pelayanan gak naik pesawat terbang, naiknya kan kapal. Lalu sebagai anak muda mungkin Markus berpikir gini, wah keren juga ya. Dari satu tempat ke tempat lain, wah oke juga gitu. Akhirnya dia ikut, dia gabung di pelayanan sebagai pembantu. Ayat 25 itu dibilang. Lalu Barnabas dan Saulus kembali setelah mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus sebagai pembantunya. Tugasnya dia itu jadi bantuin bawa barang, asisten lah. Asisten hamba Tuhan gitu ya. Keren juga ya, ujung-ujungnya pembantu sih. Terus gitu, waktu mereka dia ikutan di situ, waduh dia ngelihat, waduh nih mula-mula ya, wah enak juga rupanya jadi hamba Tuhan ya, keliling naik pesawat sini, naik waduh kita mau ketemu orang di sini, kita khotbah di situ, wah enak juga asik. Tadinya itu pelayanan yang excited. Sampai tiba-tiba dia ketemu pengalaman pelepasan roh-roh jahat. Dan rupanya mungkin dia ngelihat situasi pelayanan kayak gitu udah mulai bikin hati dia ciut. Ditambah mungkin, kan kita nggak ada, kan kita nggak diundang loh. Itu yang namanya badai, namanya juga naik kapal, itu bikin orang jadi sick. Mungkin dia ngerasa, aduh ini kayaknya bukan gaya hidup gue deh. Hingga pada satu kali dia memilih meninggalkan. Kisah Rasul 13 ayat 13 itu ngomong begini. Dan Paulus dan kawan-kawan yang meninggalkan Pafos berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka.
meninggalkan saat sedang dibutuhkan. Ditinggalin. Alasannya apa? Nggak jelas, nggak disebutin. Pokoknya dia pergi. Lalu ada kisah di zaman Pentakosta itu, seorang yang bernama Demas. Murid juga, murid. Nggak mungkin enggak, murid. Demas ini ngikut sama Paulus. Dia ikut pelayanan Paulus dan dia dimuridkan oleh Paulus. Nah, hari itu Paulus dimasukin penjara. Paulus masuk penjara 2 kali. Paulus masuk di penjara yang pertama, Demas ikut. Sebagai murid, Demas itu belajar segala sesuatu yang difirmankan Tuhan melalui Paulus. Dia melihat bagaimana Paulus dari Saulus berubah menjadi Paulus. Dari berkobar-kobar, membunuh, membantai, menangkap orang-orang pengikut Kristus, sampai akhirnya Paulus menjadi pengikut Kristus dan berkobar-kobar untuk bangsa-bangsa. Demas ada di situ. Di situ, di dalam Kolose 4 ayat 14, nama Demas pertama kali itu muncul. Kolose 4 ayat 14. Dikatakannya begini, salam kepadamu dari tabib Lukas yang catat kitab Lukas, yang kekasih, dan dari Demas. Posisi Lukas dan Demas itu dianggap sejajar. Di dalam surat ini dikatakan, salam dari Lukas. Orang tahu Lukas itu siapa? Seorang tabib, seorang dokter. Dan dari Demas. Berarti Demas levelnya itu bukan level murid biasa. Level murid layer satunya dia, layer satunya Paulus. Namanya disejajarkan di situ, salam. Lalu dia disebut sebagai rekan sekerja di dalam Filemon 1. Filemon 1, Filipi 1 ya, ayat 23. Feel-nya sama, Lipi sama Lemon, saya lupa. Bentar ya, saya cek dulu ya. Udahlah, kita cek sama-sama ya. Kita cek Filemon. Feel-nya sama loh. Waktu bikin itu tuh gak lihat-lihat. Nah, benar Filemon. Baca ya. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus. Semoga gak ribet. Demas dan Lukas lagi. Teman-teman sekerjaku. Mantap. Layer pertama dia. Sampai disebut lagi tuh. Lukas dan Demas. Lukas dan Demas. Tapi dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ada satu peristiwa. Tulisan yang begini. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Tesalonika kemungkinan adalah kampung halamannya Demas. Alasan dia meninggalkan disebut gini, mencintai dunia ini. Kata meninggalkan di dalam beberapa bahasa itu disebutnya beberapa penterjemah. Dia bilangnya separated from, separated himself. Ada murid-murid yang mendadak memisahkan dirinya dari situasi pelayanan yang harusnya dia ada. Beberapa terjemahan lain ketika Paulus menulis tentang Demas, dia bilangnya gini, deserted me, dia menelantarkan aku. Karena mungkin ketika berada di dalam penjara, semua surat-surat yang ditulis itu atas bantuan Demas, Lukas, dan semua teman-teman sekerja, mereka melakukan pengiriman ke sana kemari. Dan akhirnya gara-gara hal urusan itulah, beberapa pelayanan terlantar karena Demas meninggalkan, deserted me, separated himself. Kata meninggalkan menurut kamus bahasa Indonesia dan menelantarkan itu rata-rata begini isinya. Pergi dari atau menghindar dari, melepaskan dari, tidak terurus, gak selesai, lebih parah lagi membuang. Saudara gak mau ngaku,
Kadang-kadang kita sebagai murid Kristus, kita membuang apa yang selama ini kita pegang. Kita nggak mau ngaku bahwa kita nggak mau bilang gini, enggak gue nggak ninggalin. Tapi kita udah lama loh absen, nggak pernah hadir. Giliran mau dijadwal tuh nggak bisa ada. Kalau itu kehidupan pribadi, berapa banyak kita meninggalkan hubungan kita sama Tuhan, kita tinggalin. Saya ingat kok kejadian saya ninggalin Tuhan. Caranya tuh simple. Kepura-puraan atau bertopeng pun itu termasuk cara meninggalkan dia tanpa kita sadar. Pemimpin saya tuh bukan punya aturan, dia tuh menghimbau untuk kita pelayan-pelayan di PPA itu baca Alkitab sehari 10 pasal. Pemimpin saya Pak Beni Gunawan, itu dia bilang begini, Sin, lu sehari baca Alkitab berapa? Saya bilang begini, 3. Saya pikir saya udah bangga loh baca 3. Bapak Ibu berapa? Coba, ayo coba. Mending saya kan gitu ya. Saya bilangnya, 3? Dia ngomong gini loh, 3 Sin. Lu 3? Iya. Lu pemimpin anak. Lu baca Alkitab sehari cuma 3 pasal, gimana guru-guru lu, apalagi anak murid lu. Waduh, sakit juga ya kayak digituin kan gitu ya. Cuman gini, oh Tuhanku, aku tak sanggup membaca 10 Tuhan. Oh, aku kan tidak terobsesi seperti dia, dalam hati aku begitu ya. Sebab aku pernah bilang, kok ada ya orang terobsesi hidupnya sama baca Alkitab, aneh gitu. hanya karena aku dipaksa baca gitu ya. Terus akhirnya gimana caranya ya? Saya nemuin cara paling hebat di abad ini loh. Nih ceritain jangan ya, takut ditiru nih. Lalu apa yang saya buat? Saya beli audio Bible, puter, nyetir ya kan. 10 pasal, bisa kick, puter. Dia ngomong tuh, saya nyetir, nyampe kantor. Jadi kalau 1 jam lebih tuh, 1,5 jaman itu tuh nyampe, kan di kantornya Sentul kan. Nyampe, tahu apa yang terjadi? Wow, saya hitung-hitung. Saya nyalain perasaan di Kejadian 2 gitu misalnya ya. Nyampe-nyampe tuh udah di Keluaran loh. Woi, hebat gak? Woi. Terima kasih ya untuk yang bikin audio Bible. Saya lakukan itu terus loh. Jadi ketika berdiri di hadapan, di pintu-pintu gerbang, aku tidak mendapat malu gitu ya. Koben nanya begini, udah pada baca belum Alkitab? Udah. Oh bener kok, udah gitu ya. Satu kali itu 3 bulan lebih kali ada, hampir 4 bulan kali. Oh pikir gue udah gila nih, gue smart banget. Gitu. Nyetir saya, lagi nyetir ya. Tuhan ngomong gini loh, Sin, lebih baik mendengar firman atau membaca firman. Saya masih nyetir nyantai gini. Dia ngulangin lagi. Mendengar Alkitab atau membaca Alkitab, dia ngomong begitu. Saya mau jawab tuh gini. Kalau gue jawab yang ini jadi sangka ini gitu kan ya. Akhirnya udah deh, jangan debat. Kalau sama Tuhan jangan debat, minggir. Waktu minggir, dia bilang begini, gimana menurut kamu? Gimana Tuhan, wah nih gue tahu nih ada apa-apa nih, gue ini pasti ada apa-apa nih. Nah dia ngomong bagus loh. Kalau kamu dengar Alkitab, kamu jadiin aku sambilan. Bukan sambelan, sambilan. Paham? Kamu bisa lakukan apapun sambil mendengarkan aku. I'm not too important to your heart. But if you read your Bible, you spend your time with me. Paham. Nah
itulah saya bertobat dari meninggalkan dan menelantarkan dia. Meninggalkan saat dia lagi butuh. Sekejam itu loh. Saat dia lagi sayang-sayangnya kita putusin, stop loh, stop. Gue besok busy, I'm so busy. Putar dan lalu kita dengerin. Ngomong-ngomong. Sama aja sih. Bahkan saya lagi sambil nyetir, kecuali kalau sambil duduk begini nih. Benar juga Tuhan, benar paham ya. Kan sambil nyetir, sambil masak, sambil main HP gitu. Meninggalkan saat Roh Kudus sedang bergerak. Alasan yang diomongin oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 15 ayat 38 dibilangnya begini. Tidak mau turut bekerja bersama-sama. Hari ini ada berapa banyak yang lagi mulai meneglect, deserted, sedang memisahkan diri. Aku lagi gak kepengen pelayanan, aku lagi sabat. Sabatnya itu karena apa? Karena mungkin gak mampu memikul lagi tanggung jawab, atau sabat karena kita memang udah gak mau terlibat. Meninggalkan saat kita lagi gak mau bekerja sama. Padahal kita ngaku murid loh. Yang hidupnya tuh bukan asal dari entertain doang. Nah, saya minta pemusik. Soalnya, udah mau habis loh. Cepet ya. Tapi mami. Begitulah. Lalu apa yang terjadi? 10 tahun setelah kasus Yohanes Markus meninggalkan Saulus dan Barnabas. Dia pulang, mungkin dia ketemu di rumahnya, dia ketemu Petrus. Bukan mungkin, kan dia pulang kembali ke rumah. Ada Petrus di situ. Petrus memuridkan dia. Setelah cukup waktu Saulus dan Barnabas sempat berantem gara-gara dia, karena si Barnabas mau ajak lagi untuk ponakannya ikut di pelayanan. Paulus bilang, no, orang yang sudah meninggalkan pelayanan jangan diajak-ajak. Gitu. Sama, kita juga gitu. Jangan diajak-ajak, ngapain? Dininggalin loh. Jangan diajak-ajak. Tapi akhirnya apa yang terjadi? One day, ada satu surat yang masuk di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan begini. Bawalah Yohanes kembali. Itu yang nulis siapa? Paulus. Karena pelayanannya penting untuk aku. Paulus akhirnya ditinggalin Demas. Tapi Yohanes kembali menemani Paulus di penjaranya Paulus yang kedua. Dia kembali setelah dia meninggalkan. Dia kembali. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu, dia banyak menulis semua kisah-kisah tentang Yesus. Dia hasil dari pemuritan oleh Petrus. Semua lihat gak? Dimuridkan. Kalau orang gak dimuridkan, gak jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma jadi jemaat doang. Tapi kalau jadi jemaat cabutan, pindah sono pindah sini karena hari ini kita bisa di sini, yang besok kita gak mau di sini. Bapak Ibu tidak dimuridkan, Bapak Ibu akan liar. Seperti Bapak Ibu sekolahin anak, hari ini kalau Bapak Ibu nggak mau ngantar anaknya disuruh libur, nanti kalau lagi bisa ngantar anaknya disekolahin, Bapak Ibu waras apa enggak? Tapi Bapak Ibu bisa nggak waras loh di hadapan Tuhan. Religion kita permainkan, lalu kita menanggalkan status kita seenaknya aja karena kita merasa lagi nggak mood atau lagi nggak butuh. Ada banyak kisah di masa Roh Kudus sedang bergerak. Tapi Bapak Ibu dan saya sebagai murid mau ditulis di dalam kisah itu sebagai siapa? Sebagai Demas atau sebagai Markus? Sebagai orang yang meninggalkan atau sebagai orang yang datang menghampiri karena mencintai dunia ini? Bapak Ibu bisa sebut Bapak Ibu pengusaha hebat, dokter hebat, papa mama yang berjasa, bisa menyekolahkan anak sampai selesai. Tapi kalau kamu memilih hidup untuk mencintai dunia, kamu punya status sebagai murid itu seperti kayak gak ada guna. Kita berdiri di hadapan anak-anak, kita berpikir kita parents, tapi sebenarnya kita gagal memuridkan dia. Karena dia gagal melihat kita sebagai murid Kristus. Kita datang ke gereja, kita pikir kita papa yang baik, tapi di rumah kita KDRT sama orang rumah. Kita pikir kita mama yang baik, tapi kita bersosialita yang tanpa pernah memperhatikan situasi di rumah.
Kita seperti orang yang cuma duduk di gereja pasif-pasif aja. Yang penting kita dihibur dengan pujian, penyembahan. Pulang kalau ada duitnya kita kasih, gak ada duitnya kita pergi. Bapak Ibu gak pernah sadar kalau ditegur di gereja Bapak Ibu masih tersinggung, Bapak Ibu bukan murid. Kalau ada di kantor kamu, di tempat sekolahan kamu, di tempat kamu bekerja, ada yang berani tegur kamu, artinya kamu disayang Tuhan dan kamu masih dimuridin sama Tuhan. Tapi kalau nggak ada, biarkan gereja yang tegur kamu. Supaya kamu pulang paham bahwa inilah kita sebagai murid. Firman Tuhan terakhir berkata 1 Yohanes 2, 15, 17. Cuman satu, jangan mengasihi dunia. No way, jangan mengasihi dunia. Sebab dunia ini sedang lenyap. Kamu dipilih untuk serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Are you get it? Are you get it? Come on, stand up. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Murid, say it. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Ada begitu banyak kisah yang Alkitab bisa tulis, mungkinkah salah satunya adalah kisah kamu dan saya. Tapi kalau itu akan ditulis oleh Alkitab, kamu akan ditulis sebagai orang yang sedang meninggalkan pergerakan atau yang sedang terlibat dalam satu pergerakan. Kamu adalah murid yang kecewa dan meninggalkan gereja, atau kamu adalah murid yang datang untuk bersekutu dengan Kingdom of God. Kamu adalah member dari gereja sesuatu, ataukah kamu adalah murid Kristus? Pikir itu baik-baik. Kalau kita seorang murid, biarlah hidupmu, cara pikirmu, bagaimana cara kita melayani Tuhan, setia sampai akhir seperti sesuai panggilan Dia sama kita.